presentation. Okay. Who will be the moderator today? Revi. Okay, Revi. Okay. You can start your presentation. No, sir, not me. Who? I have presented in the previous meeting, sir. Oh, who will be the today's presenter? Nurman's group, sir. Oh, Nurman. Okay, Nurman. Mana Pak Nurman ini? Merayu Nurman. Kita beralih ke Zoom Maudi. kali. Maudi yang share grup apa set? Maudi. Muhammad Nurman. Bentar, Sir, lagi. Mardia, Mega, Irma, and Maulidia. Who will be the present? Who will be the moderator? Hello, Norman. Are you here, Norman? Bentar, Sir, lagi. Baru masuk nih, Sir. Moderator minta tolong Mr. Azmila yang slide-kan biar kami ini. Mana filenya, Bu? Sudah baru dikirim tadi. Di Udah grup filenya. Oke. Pak Nurman nih. Bentar ya, Bu. Lagi dibuka ini file. Keren ya tampilan kita. Iya. Duduk di kursi masing-masing. Saya duduk sama Ibu Mahda ini, Mas Jaya. Ya, satu apa kita, Bu? Satu kursi ya, satu meja. Iya. Mana Pak Nurman belum apa, Bu? Ya udah nggak apa-apa Pak, saya aja presentasi. Ya, Bu. Saya lengkap dulu Bu Mahdia. Udah saya WA Pak Saya Nurman. hubungi dulu. Biasa WA. Hubungi dulu, Bu. Udah saya hubungi, masih mau masuk. Silakan Ibu Mega, Ibu Mega. gantikan dulu. Ibu Maudia apa? Mahdia. Mahdia Pandisa. Ya, Mahdia, silakan. Itu Mas Nurman. Mana ya slide-nya? Pak Azmi, slide-nya. Oh ya. Oke, Bu. Oke, sudah. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Honorable our lecturer, Professor Dr. Didik Santoso MPD, and all my beloved friends. First of all, let me introduce of our group. We are from group 3. I'm Mahdia Afandi as the moderator. My friend Irma Sari, where's Irma? Mega Sari, Maulidia Mayang Widari, and Muhammad Nurman. Before we start our material, let's pray to God. My friend Muhammad Nurman
will guide us to pray together. Time is yours, Muhammad Nurman. Muhammad Nurman, time is yours. Pak Nurman mungkin apa ini? Pak Nurman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ikhlaskanlah hati kami untuk belajar, jangan hanya untuk mengejar nilai, mendapat ijazah, mencari kerja, dapat uang banyak, rumah tangga, dapat anak dan cucu, lalu mati. Kami sadar hidup yang demikian sangatlah gersang dan menjadikan hidup kurang bermakna. Ya Allah, jadikanlah belajar kami menjadi ibadah. Hindarkan kami dari datang terlambat, belajar karena terpaksa, belajar karena ingin imbalan. Ya Allah, hindarkanlah diri kami dari perbuatan melawan orang tua, melawan dosen, menceritai orang lain atau ghibah, meremehkan teman, mengejek teman. Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk menolong teman dan orang lain secara ikhlas tanpa mengharap imbalan. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang setia karenamu. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang jujur, sabar, tidak iri, tidak dengki, tidak suka marah, tidak suka menyakiti hati orang lain, percaya diri, tidak mementingkan diri sendiri. Ya Allah, bagi kami yang muslim, ringankanlah hati kami untuk tetap melaksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu penentu perbuatan baik lainnya. Ya Allah, doronglah kami untuk melaksanakan amalan harian, mingguan, bulanan, tahunan yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi kami yang non-muslim, doronglah kami untuk tetap melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kami. Ya Allah, tumbuhkanlah dalam diri kami untuk selalu mau bersedekah terhadap orang lain, tidak boros, mubazir, selalu bersih dan harum, dan berpakaian rapi. Perkenankanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat. Ana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Muhammad Nurman. And we will continue to brain game. Okay, Muhammad Nurman again. Time is yours. Nama saya. Sorry, I can share the link. Belum dilatihkan ya? Belum dilatihkan ya? Sudah, sir. Sudah saya latihkan. Belum, sir. Nah, kalau belum langkahi aja lah, langsung ke materi. Okay, sir. Today our group will present about SLA subject. We have discussed an international journal
And the title of the article is Overview on 3 Core Theories of Second Language Acquisition and Criticism by Romana Dolati, 2012. In this research, there are 3 theories, core theories. The first, behaviorism theory, innatist theory, and interactionism theory. For the first theory, my friends Irma and Mega will present and explain about behaviorism theory. Mega and Irma, time is yours. Okay, thank you to my moderator. So I want to explain about the behaviorism theory. It means the language learning is a mechanical process. Oh, I'm sorry. This is the Romana Dolati theory. 3 steps. The first, behaviorism theory. The second, innatist view of language learning. And the last, interactionism theory. Okay, I want to explain about that. Asmi, next, behaviorism theory. Okay, thank you, Asmi. Behaviorism theory, it means the language learning is a mechanical process and it doesn't involve mental or cognitive. Okay, this is the meaning of behaviorism theory. So, according B.F. Skinner about that radical behaviorism, which include behavior approach to mental life, not mechanistic internal states, not remated. He developed a different kind of behavior philosophy. So, and then language acquisition is a process of experience language that is a conditioned behavior. The stimulus-response process, feedback, reinforcement. So I think that B.F. Skinner and the meaning behavioral theory, and then my friend Mega, which explain that John B. Watson. Time is your Mega. Sudah Mi sudah masuk. Apa sekarang John B. Watson? Ibu Mega, explain it about that. John B. Watson. Udah masuk Bu Mega, Bu? Bu Mega belum masuk. Bu Mega. Yang sudah aja, yang sudah. Yang Lanjut ada. aja, Bu. Lanjut aja, Bu. Ya, saya lanjutkan. Kalau also John B. Watson, as the behaviorist psychology, this is the main included by the herself, yes, and then behaviorist environment. Kemungkinan ini dia menyangkut lingkungan. The first behaviorist psychology itu psikologi, and the second behaviorist environment termasuk dia included by lingkungan. So I think that all this is my explanation, and I kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Mr. Irma, about your explanation. Let's continue to the second story. My friend Maulidia Wayang Widari will read and explain about it. No, innatist theory, Mr. Azmi. Innatist theory, Asmi. Ini. Next. Ya. Yes. Yes. Okay. Thank you for my opportunity. I'm Maulidia Menwidari. I want to explain about the theory of innatist. The first theory is according to Noam Chomsky, 1957, state that all humans are born with a language acquisition device
device or LED or universal grammar or ED. And then all children have the same. Belum Asmi. And all children have the same innate. Children are born with special innate ability to discover for themselves the basic rules. And the second theory of innatis, according to Stephen Creyson, 1985, state that has 5 hypotheses which emphasize on the Chomsky 1957 speech about learning and acquisition. There are 5 parts of theories. First is input hypothesis. Next slide, Asmi, please. First is input hypothesis. Language acquisition can take place if there is a comprehensible input. And the second is monitor model. Monitor model is what is the learner function as editor or monitor. And the third is acquisition learning. Acquisition learning is two part is first is language acquisition subconscious and language learning in classroom. And the third is affective filter. Affective filter is inhibition can be caused by demotivation, lack of interest, and confidence, and etc. And the last is natural order. The order of learning grammatical structure is predictable regardless surrounding factors. Okay, that's all for my explanation about innatis. Back to the moderator. Okay, thank you, Maudi. And next, the last theory on the third theory will be explained by my friend Muhammad Nurman. Muhammad Nurman, time is yours. Next, Mr. Ahmed. Hello. Next slide. Next slide, Mr. Azmi. Interactionism theory. Interactionist view language learning as the result of an interaction between the learner's mental abilities and the linguistic environment. Early 1985. In other words, language learning occurs because of the interplay between a person and the environment in which he or she develops. The focus of interactionists is therefore on how language and cognitive development take place within the context of interaction. Go and Sleep Silver, 2004. Interactionist study is based on communication and assistance to children to correct their wrong sentences. It is believed that interactional modification which takes place in the process of negotiation, communication problems, so much comprehensible or modifier. According to this theory, such in which there is a need for the participants to exchange information with each other, endorse international modification. Interactionists believe that comprehensible out of would promote language acquisition. Next slide. As Skinner, 1957, had a special concentration on behavior, but his concentration naturally turned to human language, which laid out a vocabulary and theory for functional analysis of verbal behavior. He believed humans, like animals, can learn any languages by using of imitation. Due to this method, this was
famously attacked by the linguistic Noam Chomsky in 1965, who presented arguments for the bankruptcy of Skinner's approach in the field of language and in general. Skinner did not deny the review, later saying that it was clear to him that Chomsky had not read his book about verbal behavior. Skinner's supporters claimed Chomsky's consideration of the approach was superficial in several respects, but the appropriate subject for a study of language was the major point of disagreement. Chomsky, like many linguists, emphasized the structural properties of behavior, while Skinner emphasized its controlling variables. Next, next slide. Sir. Criticism of Chomsky's story. Chomsky thus continues to believe that language pre-organized in some way or other within the neuronal structure of the human brain, and that the environment only sets the contours of the network into particular language. This approach does remain fundamentally opposed to that of Skinner of Egypt, 1951, for whom language is constructed solely through simple interaction with the environment. Next slide, sir. Summary. To conclude, these three views of a language learning discussed stem from the different nations or viewpoints on how a child, a particular acquires or learns a language. To behaviorist, language learning is viewed as a learned behavior through habit formation, conditioned by the presence of stimuli and string through practice and reinforcement. Geneticists, on the other hand, claim that language learning is governed by biological mechanisms. Interactionists instead take the stand that language learning occurs due to the interplay between a person and the environment in which he or she develops. The different viewpoints of language learning is the belief to try to trigger innovative ideas from among the language teachers to adjust and modify their teaching approaches to better suit the needs of the learners in language acquisition. I think enough, sir, and I get to the moderator. Okay, thank you very much for Mr. Muhammad Nurman. And I think that's all about our presentation. Please, for another group, if there is want to our education about our material, please. Yes, please. I'm Refers to Ayanda. I want to ask you, you Revi. said that in behaviorist theories, language learning is viewed as a learned behavior through habit formation. Next, innateness theory claim that language learning is governed by biological mechanism. Meanwhile, interactionists define as the development of the child because of the environment. So could you give me some explanation of each theories? Thank you. Okay, thank you, Revi. I'm so sorry because I'm not clear about your voice. Maybe the first question about
behaviorism ya. My friend Irma and Mega will answer your question. Okay, Revi, I try your answer your question. Ini menyangkut behaviorism. Behaviorism include meaning tingkah laku ya. Behaviorism ini kalau saya like that example, children learn language step by step imitation, repetition, memorization, controlled drilling reinforcement. Also, we could also call it a child first language. Maybe, I think that's enough. Maybe my friend edit my answer. Maybe ya, boleh. I think sample, saya ulangi, repeat again. Children learn language step by step. Imitation, repetition, memorization, controlled drilling, reinforcement. So this mean we can also call it a child first language. Jadi anak-anak misalnya dia itu merekam dari bahasa yang pertama. Itu menurut saya. Jadi apa tadi my friend ini apanya? Sorry, maybe Revi? Irma. Yes. I want to clear the Revi question. Revi, you mean that you ask Repeat. another theory? Not repeat. Not repeat. Another theory? Repetition. Not repeat ya. Not merepet. Ya. Repetition. Nah, repetition. Number 1, repetition. Number 2, what? Repetition. Repetition number 2, what? What is number 2? After repetition, imitation. Yeah. Oh iya. Imitation. Number 3, Memorization. memorization. Number 4. Yes. Number 4, Reinforcement. 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 Yes. Reinforcement. Can you explain what is the meaning of these 4 terms? What is the meaning of repetition? Repetition. Pengulangan ya, Sir? Ya. Pengulangan. Mengulang kembali. Mengulang kembali gitu. Pengulangan. Iya. Gimana? What is the meaning of repetition in this theory? Oh. Repetition. What is the meaning of repetition in this theory? Repetition. This theory believes that by doing repetition, the student will master the languages. Master. By doing repetition, this behaviorism believe that the student when the student repeat again and again the language that they learn, they will be able to master the language. Yeah, they will be able to master the language that they have learned. Is it clear for you? Yes, sir, I'm clear.
Yes, sir, I'm Okay. clear. Do you practice this in your classroom? Do you practice this in your classroom? Yes, sir. Can you give one example? When we give the lesson, that if there is a story, like a story, I will read in English first, and then I ask the student to repeat what I say. Yeah. And then I ask one by one. Mhm. Pertama first, all of them repeat what I say, and Yeah. then one by one, I Hmm. ask them to read, Yeah. and then I ask the vocabulary, the difficult words, Yeah. so etc. And then the last of the story is I give them to translate the story and then answer the question, sir. Okay, so that is repetition. Usually you use this in teaching pronunciation. Of course. You ask them to repeat again and again. Yes. Yeah, when you teach pronunciation, English pronunciation, you usually use this theory. Yes, sir. It means that you have applied this theory when you are teaching in the classroom, when you are teaching English in the classroom, right? Nah, that's it. Nah, jadi teori ini sudah dilaksanakan ya. You have already done in the classroom, okay? Yes, sir. So yes, sir. I think you are very well known of this theory already, and you have practiced in the classroom, and maybe every time you are teaching English. Yeah. Yes, sir. And I'm sure that you have mastered this theory already. Okay. And I believe all of you already done. Yeah, all of you have already done or have already implemented this theory in the classroom. I believe that because this theory is the oldest theory. This is the first theory appear in psychology. Yeah, behaviorism is the first theory in the world. Yeah, first theory in the world, and this is already applied by many teachers from long time ago until now. You sendiri masih ikut mengamalkan teori behaviorisme ini. Ini teori sudah lama. Okay. Now, do you think that this theory effective in teaching grammar, for example? It is effective in teaching pronunciation, yes. What about in teaching grammar? Now you have to analyze whether it is also suitable in teaching grammar or in teaching reading. Yeah. Is it also suitable in teaching grammar or in teaching reading? Okay, later on we'll compare with other theory. Yeah, with other theory. So as far as we know, and as far as you have already done in the classroom, you think that behaviorism is still suitable in teaching pronunciation. Okay, good. Now, number 2 is imitation.
Number two is imitation. What is the meaning of imitation? Imitation. Niru. What is the meaning of meniru? Meniru. Menirukan. Mengikuti apa yang Ya. disampaikan. Mengikuti apa yang kita sebutkan. Follow me gitu. Okay. Yes, sir. Okay. Can you give one example in your classroom? Contohnya kalau kayak kita belajar pronunciation juga, Sir. Kan misalnya how to pronounce simbol A, and the students will imitate for bus, like this, Sir. Yeah. What is the difference between repetition and imitation? Kalau repetition dia hanya mengulang aja, tapi tidak menirukan dengan persis sama, gitu sih. Okay. Yeah. So imitation means that the student imitate what the teachers do. Yeah, the student imitate what the teachers do. So the teacher is the model. Okay. Oh, yeah. Teacher is the model. Model. Yeah, your student will imitate the model. The student will imitate the teachers as a model. Yeah. So after the model is already fixed, and then you repeat the model again and again, repetition. So imitation is followed by repetition. Repetition. Don't do repetition before correct imitation. Ya. Kalau imitationnya tidak benar, jangan lanjutkan ke repetition. Nanti repetitionnya jadi salah. Nah, itu menjadi kesalahan yang turun-temurun nanti. Ya. Jadi sir, ini dari repetition duluan, baru dia ke imitation gitu ya? Terbalik. Oh, imitation duluan, Iya. baru repetition. Oh, iya. Imitation baru repeat. Yes. Repetition itu untuk membiasakan. Iya. Tentu yang dibiasakan harus yang sudah benar. Kalau yang membiasakan yang salah, nah nanti ya salah lah. Iya. Nah, itu yang sering terjadi. Sekarang banyak anak-anak kita salah mengimitasi. Akhirnya sekarang itu anak banyak salah dalam pronunciation. Ya. Apa yang sering salah you dengar? Pronunciation yang sering salah di mulut mereka apa? Kalau saya sir itu biasanya develop. Itu baca develop atau develop? Itu. Apa? Coba ulangi. Develop atau develop sir itu. Cara bacanya. Guru you dulu siapa itu guru you? Siapa gurunya? Guru saya sudah almarhum sir. Itu dulu imitasinya salah. Ya, modelnya salah. Ya, karena gurunya orang Batak, maka iya. Sebutannya pun menjadi develop atau develop sir. Atau dua-duanya nggak ada yang mau benar. mengatakan telur. Itu karena modelnya sudah begitu, telur. Ya develop. Nah itu yang benar. Develop. Develop. Oh. Ayo sama-sama, itu udah salah semua di mulut kalian ini, harus dioperasi. Iya.
Develop. 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 Developing. Development. Development. Developing. Developing. Develop. Develop. Developing. Development. Development. Ini saya sebagai imitator ini. Imitation. You imitate me. Nah, ini ya. Oke. Harus benar dulu. Nah, baru dilanjutkan dengan repetition. Nah, jadi kesalahan imitation ini kesalahan yang bisa diturunkan. Bisa jadi dosa jariah. Dosa yang diturunkan. Nah, itu ya. Jadi saya salah terus lah ya selama ini. Nah, itulah dia. Bacanya. Gurunya salah, ibu salah, murid ibu ikut salah. Salah. Nanti muridnya ngajar salah lagi. Salah lagi. Sampai turun temurun. Nah, iya. Nah, ini dia. Ini yang disebut dengan teori behaviorism. Nah, oke. Jadi harus jelas dulu teori behaviorism itu harus jelas yang mana dan bagaimana mengaplikasikannya di kelas. Itu harus jelas dulu, Bu, sebelum datang teori yang baru. Jadi yang Ibu lakukan sekarang ini masih banyak teori behaviorism, masih teori yang lama. Ya. Nah, memang di satu sisi ada yang efektif, tapi nanti di sisi lain ada yang tidak efektif. Maka muncul teori yang baru. Ya, oke. Jadi teori behaviorism ini prinsipnya harus jelas dulu. Pertama imitation. Second is repetition. Yang ketiga apa tadi? Memorization. Memorization apa artinya apa itu? Mengingat. Pengingat. Iya, memorization itu mengingat. Jadi kalau you suruh anaknya mengingat, nah, ayo ingat 10 kata, 10 vocab. Nah, sering kalau always you do it ya in the classroom ya. Yes, sir. Nah, ingatlah 10 kata ya. Besok minggu depan saya tanya 10 kata beserta artinya. Kan gitu kan? Iya. Itulah behaviorism itu. Ya. Nah, pengalaman saya disuruh ingat besok minggu depan hafal 10. Minggu depannya lagi hilang 1. Minggu depannya lagi hilang 1 lagi. Sebulan kemudian hilang semua. Nah, disitulah kelemahan dari behaviorism dalam hal memorization itu. Yes, sir. So, sir, what is the trick about that? Apa triknya, sir? Nah, nanti kan ada teori innateness tadi, Bu. Oh, iya. Ada lagi interactionism, ada teori yang berikutnya yang nanti mengatasi kelemahan dari behaviorism. Oh, iya. Nah, sabar, Ibu sabar ya, dengar triknya sabar. Okay, sir. Good. A teacher should be patient. Ya. Nah. Okay. After memorization, what else? Reinforcement, sir. Reinforcement. Okay. What is the meaning reinforcement? Penguatan. Penguatan. What is the meaning penguatan? Apa yang udah diingat tadi diperkuat lagi.
Gitu ya. Can you mention how do in the implementation in the classroom? Contohnya kan kayak misalnya tadi studentnya itu disuruh nyari yang 10 vocabulary tadi yang udah diingat gitu kan, Sir. Baru untuk penguatannya si studentnya tadi itu disuruh membuat kalimat dari vocab yang dia dapat tadi, Sir. Gitu. Okay, yeah, that is the meaning of Memorization. in enforcement. Oh, reinforcement. Ya. Reinforcement, ya, reinforcement. Nah, itu dia. Itu namanya reinforcement. Jadi sekarang kalau mengajar, Ibu harus tahu, saya ini sedang menggunakan teori apa ya? Itu Ibu harus tahu itu. Nah, sekarang baru sadar ya. Nah, sebelumnya nggak sadar, masih pingsan, ya. Asal pakai saja kan gitu. Ibu nggak sadar ibu pakai teori apa. Nah, Ibu selama ini ngajari itu apa dasarnya? Kok pakai cara begitu? Itu dasarnya apa? Apa dasarnya, Bu? Otodidak aja. Bukan, nyontoh guru yang lama dulu. Oh iya. Guru Najadul. Guru SD-mu dulu. Najolo. Contoh. Guru SMP dicontoh. Nggak tahu apa dasarnya, pokoknya contoh aja dah. Nah, guru SMA ngajar contoh. Dosen ngajar dulu dicontoh. Tidak ada dasar yang kuat. Ya, nah sekarang ini sudah mulai tahu. Oh, this is behaviorism. Nah, jadi jangan sembarangan pilih teori, kita sudah tahu. Oh, this is behaviorism. Nah, my question is, what is the weakness of the behaviorism? Ini baru dia. What is the strength and the weakness? Apa kekuatan dan kelemahannya? Kita harus tahu. Silakan. Di slide nggak ada tadi ya? Coba Bu Mega dulu, Bu Mega. Nah, ada di slide nggak itu? Kekuatan dan kelemahannya apa ya? Kekuatan dan kelemahan apa, Sir? Behaviorism. Teori behaviorism. Kalau teori behaviorism ini kekuatannya, kalau misalnya coba lihat di artikelnya. Di artikelnya ada itu. Coba lihat dulu. Kalau behaviorism ini approach to mental life kayaknya, Sir. Nah, jadi itu kelemahannya. Ya, approach to mental life. Nah, not mechanistic. Does not involve mental or cognitive processes. Itu kelemahannya. Dia tidak menyentuh proses kognitif. Jadi anak menjadi tak berotak gitu maksudnya. Yang penting contoh aja, otaknya entah kemana. Itu nanya. Jadi kognitif proses itu tidak tersentuh oleh teori behaviorism ini. Ya, sehingga dia
kalau menghafal memorization tadi, anak cenderung hafal mati. Hafal mati atau hafal sampai mati? Hafal mati. Hafal mati. Macam mana hafal mati itu? Yang menghafal mati. Dapat dia. Hafal mati. Hanya Hafal menghafal, tapi nggak bisa merangkai, Pak. Iya. Dia hanya menghafal tapi nggak bisa mencipta. Tapi nggak paham dia. Nggak bisa mencipta. Oh. Ngerti ya? Dia ngapal seluruh pelajaran sampai malam-malam, sampai di kamar nungging-nungging dia ngapalnya itu. Besok ujian muntah-muntah dia. Itulah ciri-ciri terlalu banyak itu. ciri-ciri anak yang hafal mati itu. You pernah nggak nampak anak waktu ujian muntah-muntah? Pernah. Nah, itulah ciri anak yang hafal mati. Gurunya dulu ngajarkan dia begitu gitu. Nggak diajarkan bagaimana menggunakan kognitif. Mental. Kognitifnya nggak difungsikan gitu. Yang penting dia tengoknya hafal mati. Nah, udah. Nah, akhirnya ada juga yang mati beneran. Habis ujian mati dia. Ya, nah, ada. Oke. Nah, itu yang harus you perbaiki untuk anak-anak kita sekarang. Nah, ya. Ibu, ini kita yang mengajar di SD, apalagi di TK, ada yang mengajar SD sini? Enggak. Enggak ada, Yang mengajar di junior high school ada? Junior high school. Ada, Sir. Nah, itu. Tuh. Jangan coba arahkan anak untuk hafal mati. Ya. Karena apa? Kelemahannya apa? Kalau hafal mati. Anak tidak pakai critical thinking. Dengan tanpa critical thinking itu, maka dia tidak akan bisa mencipta karya baru. Itu kelemahan behaviorism. Ya. Oke. Nah, karena tidak tersentuh pada kognitif, kognitif tidak tersentuh, maka Chomsky menemukan teori innateness. Innateness of itu apa? language. Innateness. Peran kognitif itu sangat besar. Bahwa peran bakat itu sangat besar. Kita dilahirkan di dunia ini sudah diberi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah diberi apa? Sudah diberi LAD nama istilah dia. Language Acquisition Device. Sudah ada dalam otak kita LAD. Kita tinggal terima. Kalau behaviorism itu tidak begitu prinsipnya. Behaviorism itu kita dilahirkan seperti kertas putih, nggak punya apa-apa. Kalau tadi kita sudah diberi, dianugerahkan ada dalam otak kita. Ya. Nah, oleh karena itu tadi behaviorism keyakinannya kalau anak mau belajar bahasa, dia harus dipengaruhi dengan lingkungan. Lingkungan sangat dominan mempengaruhinya.
Sehingga apa yang ada di lingkungan di-imitate, di-repeat, di-memorize, kemudian di-reinforce. Nah, itu keyakinan dari behaviorism. Menurut Chomsky, kalau begini, anak tidak bisa memfungsikan kognitifnya, nggak bisa memfungsikan critical thinking-nya. Dampaknya anak tidak bisa mencipta. Itu kelemahan dari behaviorism. Oke? Ya. Nah, baru kita sekarang masuk ke kognitif tadi. Innateness theory. Nah, what is innateness theory? Siapa tadi yang apa tadi yang menjelaskan dari siapa? Okay, my friend Maudi. Maudi. Okay, Maudi, innateness, please. Okay, sir. Thank you for my opportunity. I want to answer the review question. Input according to Stephen Kreysen, there are three consists of the theory. First is input hypothesis. Nah, prinsipnya dulu. Teori ini apa prinsipnya? Kalau tadi behaviorism prinsipnya tadi apa namanya? Anak dilahirkan seperti kertas putih. Dia nggak punya apa-apa, lingkunganlah yang membentuknya. Nah, kalau ini gimana prinsip teorinya? Prinsip teorinya di teori Stephen Kreysen itu ada 5, sir. Inatis. Ya, prinsip umumnya ini kok bisa lahir ini kan karena ada. Bu Madia, can you help me? Okay, sir. I will try to add, yes, sir. Jadi berdasarkan yang saya jelaskan tadi mengenai behaviorism, Noam Chomsky meneliti bahwa human dilahirkan itu sudah memiliki LED, language acquisition devices. Jadi human itu udah memang ada dari lahiriah. Memang sudah ada alat yang ada pada dirinya sendiri. Give them ability to arrange the grammatical language. Jadi mereka sudah mempunyai kemampuan untuk menyusun tata bahasa, not imitate, tidak hanya meniru, not only imitate. Kemudian oleh Kreysen dikembangkan lagi melalui teori Chomsky ini, yaitu mengenai monitor. Chomsky menganggap bahwa sama dengan monitor. Jadi Kreysen mendalami lagi bahwa there are 5 hypotheses yang ditemukannya, yaitu yang pertama ada input, monitor, acquisition learning, effective filter, and natural order. Jadi yang input, language acquisition, yang dihasilkan adalah language acquisition dan language learning. Itu proses language acquisition itu dilalui oleh proses bawah sadar, sedangkan language learning itu usaha untuk kesadaran siswa untuk belajar. I can help you. Belajar secara sadar. Yes, kalau misalnya language acquisition secara tidak sadar, kalau misalnya language learning pembelajaran bahasa, kalau language acquisition pemeralaan bahasa. Maksudnya secara tidak sadar itu pingsan gitu? Bukan, secara tidak sadar tuh misalnya anak-anak yang kayak belum
belum menyerapnya dari sekitarnya aja, Sir. Jadi kalau misalnya anak kecil dari lingkungan sekitarnya aja dia menyerapnya, jadi itu nggak sadar kalau itu sudah belajar bagaimana bahasa itu digunakan. Oke. Ya, contohnya misalnya anak-anak yang di Danau Toba itu karena sering berkomunikasi dengan turis, dia secara tidak sadar akan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Walaupun dia tidak belajar di kelas. Contohnya Inang-Inang nggak pernah belajar dari kelas itu. Tapi dia bisa berkomunikasi dengan turis. Ya kan? Coba lebih pintar dia daripada kita lagi ngomong sama turis. Inang-Inang itu. Kenapa? Sering ngomong. Nah, itu namanya acquisition. Jadi yang dilakukan Inang itu acquisition. Nah, dia nggak pernah belajar past tense, present tense, nggak pernah dibelajarnya itu. Iya kan? Nggak pernah kan? Tapi diucapkannya aja karena langsung dari acquire from experience and from environment, ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, oke. Jadi so what is the meaning input hypothesis? Nah, ini. Apa maknanya itu input hypothesis itu apa maknanya? Silakan. Input. Hipotesis pemerolehan bahasa dapat terjadi jika ada masukan yang dapat dipahami, Sir. Ya. Bisa dicontohkan ini di dalam proses pembelajaran? Oke, Sir. Teman-teman biasanya kalau mau main game itu handphonenya suka nge-lag atau loadingnya lama, itu pasti karena kalau nggak memori. Jadi kalau misalnya teman-teman download aplikasi misalnya pengajar harus mengetahui kemampuan terkini dari pembelajar sehingga dapat memberikan input atau pembelajaran yang sesuai, Sir. Jadi murid dapat memperoleh bahasa dengan baik. Jadi sebelum itu pengajar harus dapat memahami kemampuan terkini dari pembelajar. Pengajar memahami atau anak itu memahami input yang masuk. Misalnya you mengajarkan reading. Ya kan? Reading. Lalu reading itu masuk di kepalanya. Dia memahami itu. Kalau dia belum paham, tidak masuk dalam comprehensible input. Tapi kalau dia paham, masuk dalam comprehensible input. Input yang dipahami. Jadi kalau gurunya ngajar, tapi anak nggak paham, itu nggak menjadi comprehensible input. Input itu masukan kan? Yang masuk di kepala anak itu kalau nggak dipahami tidak akan menjadi apa tadi apa namanya, tidak menjadi hasil dari learning atau acquisition. Nah, jadi berilah anak input-input yang dia pahami. Ya. Apakah you mengajar vocab? Vocab yang you ajarkan itu harus dia pahami. Reading yang you ajarkan harus menjadi comprehensible input. Writing harus menjadi comprehensible input. Grammar apalagi harus jadi comprehensive input kepada dia. Oke. Tuh.
Terus yang kedua. Yang kedua, monitor model, Sir. Apa itu artinya? Pelajar, iya, Sir. Fungsi pelajar sebagai editor atau monitor. Itu maksudnya adalah pembelajaran hanya dalam monitor ini pembelajaran hanya untuk mengontrol atau memperbaiki suatu ujaran bahasa. Sedangkan yang pemerolehan bahasa berfungsi sebagai inisiator ujaran yang berpengaruh pada kelancaran komunikasi. Kalau dalam pembelajaran macam mana itu menerapkannya itu? Adanya waktu yang cukup untuk melakukan kontrol normal umumnya pada saat pembelajaran. Yang kedua, pembelajar juga harus bentuk bahasa yang benar. Dan yang ketiga, pembelajar juga harus mengetahui aturan bahasa yang benar dalam mengontrol bahasanya, sehingga menghasilkan bentuk bahasa yang benar. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, aku susah ini. Acquisition learning terbagi dua, language acquisition and language learning. Language acquisition biasanya itu adalah pemerolehan bahasa dan language learning adalah pembelajaran bahasa di dalam kelas. Oke, ada yang dengan acquiring, ada dengan learning ya. Yes, tadi udah saya contohkan itu. Nah, contoh inang-inang itu acquiring. Ya. Nah, kalau learning itu yang dilakukan in the classroom. Yes, pembelajaran bahasa. Oke. Next. Yang ke Next is effective filter. Ya, silakan. Effective filter itu pembelajar juga harus membiarkan agar masukan tersebut dapat diterima dan dimengerti. Ya ada tiga, yaitu motivasi, inhibition, penghambatan yang dikarenakan adanya kekurangan motivasi, kurang menarik dan kurang percaya diri yang dialami oleh pembelajar. Pembelajar dengan motivasi yang tinggi umumnya menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan yang memiliki motivasi yang lemah. Dan yang kedua yaitu lack of interest, percaya diri, sama halnya dengan motivasi. Pembelajar yang memiliki rasa percaya diri tinggi cenderung lebih baik dalam memperoleh bahasa kedua. Dan yang ketiga yaitu confidence. Dan yang ketiga itu ada kecemasan. Biasanya pembelajar yang memiliki kecemasan yang tinggi akan menghambat proses pembelajaran di dalam kelas. Oke, jadi low effective filter more inputs. Kalau sikapnya rendah terhadap bahasa, dia tidak suka bahasa itu, maka akan menghambat input bahasa itu, ya. Akhirnya dia sulit acquisition, ya, sulit meng-acquire bahasa. Nah, di situ. Jadi perlu apa? High motivation and self confidence. Nah, itu. Jadi penting itu belajar bahasa harus ada high motivation and self confidence. Ya, oke. That's good. Yang terakhir yaitu natural order. The order of learning grammatical structure is predictable, regardless surrounding factors. Yang berarti bahwa Grayson mengatakan bahwa pemerolehan bahasa melalui urutan yang alami, beberapa aturan bahasa diperoleh lebih dulu daripada aturan bahasa yang lain, yaitu pemerolehan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama
pada anak menunjukkan bahwa anak-anak cenderung memperoleh morfem gramatikal tertentu atau fungsi kata dibandingkan dengan yang lain. Ya. Bagaimana ini dalam pembelajaran implikasinya ini ya? Oke. Hendaknya dalam kaitannya, pengajar harus mendasari pengajaran bahasa pada urutan tata bahasa, menyarankan agar tidak mendasari penyusunan pada gramatikal. Iya, contohnya kalau you mau mengajar speaking misalnya, you mau ngajar speaking, you mau mulai dari mana? Dari mana you mulai kalau ngajar speaking? Sekarang you berhadapan dengan sekarang berhadapan dengan siswa ini. You mau membuat atau mendesain silabus tentang speaking nih. You mulai dari mana? Pengenalan alfabet sih. Apakah itu efektif? Pronunciation untuk itu you menduga-duga itu. You mencontoh guru you yang dulu itu kalau gitu. Nah, itulah yang mencontoh guru yang lama itu. Guru kita dulu kan pertama jajarnya alfabet dulu. Apa saat ini bisa begitu ya? Apa enggak lama? Apa enggak lama dia? Nah, gitu kira-kira. Nah, ini gimana nih menerapkannya ini ya? Natural. Jadi natural itu artinya apa itu? Apa itu natural? Asli, alami. Alami. Awareness tanpa sadar dia. Alami. Iya. Alami dia. Kalau misalnya begini, you membawa anak itu berekreasi di tempat di mana turis-turis itu banyak berkeliaran. Mereka cukup mendengarkan mereka turis-turis itu dulu ngomong. Ya. Nah, kira-kira kalimat apa dulu yang dikeluarkan dari mulut turis itu ketika ketemu gitu? Apa yang keluar duluan? Hi, hello. Hi, hello. Good morning. Hello. Nah, maka itulah dulu diajarkan. Ya kan? Apakah begitu datang anak-anak ketemu dengan tulis A, B, C, D, E, F, G, itukah? No. No, itu buat stres orang itu. Berarti betul lah ya, greeting dulu lah ya, greeting. Greeting. Jadi pertama ketemu tuh greeting. Ajarkan greeting. Enggak ABCD kita ketemu. Nah, itu namanya not natural. Nah, natural dulu. Apa yang duluan orang ngomong ketika ketemu gitu. Enggak mungkin. Ya. Alfabet duluan. Nah, ini kalau guru lama itu ngotot itu. Harus hafal. A, B, C, D sampai Z. Kalau enggak kau berdiri di depan kelas itu ya. Akhirnya besok anak enggak mau lagi datang. Ya kan? Karena kekakuan gurunya dalam mengajar. Menjadi tidak menarik lagi bahasa Inggris bagi dia. Akhirnya apa tadi? Low motivation. Low self confidence. Kalau udah itu apa yang terjadi? Tidak datanglah dia. Boring. Nah, hancurlah masa depannya. Ya. Nah.
Oke. Itu dia. Jadi natural order itu penting. Tidak bisa, kalau behaviorism tadi, guru yang pakai teori behaviorism, begitu ketemu langsung dia belajar ABCD. Itu guru yang behaviorism itu. Tourism. Kalau dia mengikuti innatism, maka dia mencari apa duluan yang diajarkan. Kalau ketemu orang speaking, apa duluan yang dia omongin gitu. Nah, itu namanya innateness. Ya, dia pakai teori yang innatism ini. Tidak pakai behaviorism. Nah, kalau begitu behaviorism tidak cocok untuk ngajar speaking. Cocoknya untuk ngajar pronunciation. Nah, itu behaviorism. Speaking tak cocok ngajar. Ya. Oke. Nah, maka kalau you mau sukses dua-duanya, sukses speakingnya, sukses pronunciation-nya, paksa digabung teori ini. Combine. Itu yang disebut nanti dengan interactionism. Yang ketiga. Teori yang ketiga, interactionism. Ya. Nah. Oke. Nah, next, the third theory. Yang jelaskan, the third theory. The third theory. Oke. Sebenarnya Bu Irma mute kan, Abu siapa itu? Itu ya. Bu Indri, I'm sorry. Okay, the next theory, interactionism. My friend Muhammad Nurman will explain about it. Muhammad Nurman, explain and give the example. Interactionalism adalah an interaction between the learner's mental abilities and the linguistic environment. Yeah. This focus of interactionist, the focus of interactionist on how language and cognitive development take place within the context of interaction. Jadi kalau menurut Ellis, ini adalah interaksi. Kemudian menurut Goff and Silver 2004, bahwasanya interaksi ini adalah bagaimana bahasa itu berkembang dan perkembangan kognitifnya dalam konteks interaksi. Kemudian contohnya tadi udah saya kecontohkan itu. Kalau you mau ngajar speaking, apa duluan diajar? Kalau ngajar speaking, kita berarti yang pertama adalah kalau kita di tempat-tempat wisata, kita sudah langsung mengajarkan mereka dengan lingkungan, di mana seperti yang saya contohkan tadi, kayak di Prapat, di Danau Toba. Mental ability itu digabung dengan language environment, linguistic environment. Maksudnya mentalnya itu tadi kan bersifat apa namanya natural tadi kan natural tadi kan. Ya.
Nah, yang natural tadi itu mana yang natural? Ketika ketemu pertama kan good morning, itu kan naturalnya kan? Jadi ketika bertemu maka linguistic environment-nya itu adalah greeting. Good morning, good afternoon, good evening. Ini namanya linguistic environment. Linguistiknya ini bahasanya. Lalu naturalnya yang mana? Itu tadi keadaannya tadi, konteksnya tadi. Konteksnya kapan? Ketika bertemu, pertama kali bertemu. Nah, itu konteksnya. Nah, jadi dua ini dipadukan. Nah, kalau bahasanya tadi itu adalah behaviorism, kalau konteksnya tadi itu adalah masuk di dalam innateness. Yang tadi natural tadi, nah itu cerita tentang konteks. Jadi konteks dengan bahasa yang digunakan dipadukan. Jadi satu, itulah yang dikatakan aplikasi dari interactionist theory. Interactionism theory. Berarti interactionist ini adalah gabungan combine between behavior and emotive. Iyalah. Linguistic environment itu kan behavior. Karena lingkungan yang berperan tadi kan saya bilang lingkungan bahwa anak dilahirkan seperti kertas putih, lingkungannya lah yang mewarnainya. Jadi peran lingkungan yang sini lebih dominan di behaviorisme. Nah, sementara yang di innateness itu peran kognitifnya. Jadi ini digabung jadi satu. Nah, jadilah dia interactionism theory. Nah, ini biasanya lebih sukses dia kalau dibuat dalam pembelajaran speaking, ya, reading, writing, ya. Nah, kalau pronunciation saya kira lebih efektif pakai behavior karena dia banyak meniru. Oke. Nah, menurut silabus kita bahwa minggu yang lalu kita sudah harus bisa memformulate problem for mini research, ya kan? Nah, sudah selesai problemnya, topiknya sudah punya semua kan? Hari kedua kemarin topiknya Repi, Sir. Kemarin yang baru dapat topiknya Repi karena mereka belum dapat jurnalnya, Sir. Oh, nah ini udah terlambat 1 minggu tuh kalau gitu. Nah, coba dipastikan dulu hari ini, pastikan dulu topiknya. Topiknya baru research question-nya, pertanyaan penelitiannya, research question. Coba pastikan dulu topiknya dari siapa ini kira-kira. Kalau punya Repi udah, Sir. Kemarin topiknya udah pas, tinggal cari research question-nya sama background-nya, problemnya. Research question-nya sudah dapat research question-nya. Udah Repi buat, Sir. Coba sebutkan. Kemarin kan judulnya punya Repi itu The Role of Critical Thinking in Acquiring English Speaking. Baru research question-nya itu yang pertama, di sini ada 5. What is critical thinking skill?
Second, can Ini aja critical lah, thinking. nggak usah banyak kali, satu Oh. aja. Satu aja, sir. Untuk mini riset satu aja, nanti nggak tamat-tamat lah kamu. Oh ya udah, sir. Berarti how does the role of critical thinking skill in acquiring English speaking? Untuk mini riset. Iya. Bagaimana peran dari critical thinking dalam pemerolehan speaking? Itu datanya nanti dari mana dapat itu? Kalau begitu riset questionnya, datanya nggak dari mana? Cuma dari teori lah itu. Datanya dari mana? Salah ya, sir. Coba kita perbaiki. Ya. Yang lain mohon didengarkan ini. Sebentar Iya. dulu. Sebentar dulu. Iya, sir. Kita dudukkan dulu dia punya ini. Masih berdiri dia ini, belum duduk. Nah, coba kita dudukkan dulu dia punya ini. Ayo. Sama-sama. Gimana yang rule apa tadi? The rule of critical thinking in acquiring English speaking. The students' critical thinking in acquiring apa tadi? Acquiring English speaking, sir. The student critical thinking in acquiring speaking. Nah, datanya dari student. Kalau tadi kan datanya dari mana? Nah, Sir, boleh ulang, sir, tadi? nah itu the students critical thinking in acquiring English speaking. Tuh. Lalu satu saja riset questionnya apa dari situ? Riset questionnya menjadi apa? How does the students' critical thinking in acquiring English speaking? Gitu, sir. How itu bagaimana? Iya, how does Bagaimana the students' critical thinking? How kita kan mau melihat critical thinking-nya itu kan? Iya, sir. Nah, berarti langsung aja kita bikin kualitatif, awali dari kata what saja. Nah, karena pertanyaan kualitatif itu what, how, dan why. Jadi kita mulai aja dengan what saja. What critical thinking? Nah, gitu. What is the student critical thinking? Nah, atau what critical thinking acquired what critical thinking acquired by the student in English speaking, gitu ya. Nah, itu menjadi research question-nya. Sudah oke? Saya mau tanya, sir.
ketika kita mengajarkan reading, ada Hmm. beberapa aspek yang kita biasa gunakan. Pertama, the general descriptive, the general description of the text, kemudian mengenal ini ya, main idea of the paragraph, kemudian mencari informasi tertentu, informasi detail, kemudian informasi tersirat, rujukan kata dan makna kata. Itu komponen itu disebut apa ya, Sir? Itu apa? Reading apa namanya? Itu komponen dari Reading comprehension, bukan kan, Sir? iya, strategi in reading comprehension. Iya, jadi kalau saya mengajar reading dengan pendekatan itu, kira-kira macam mana susunan katanya ya, Sir? You mau meneliti tentang reading comprehension ya? Iya, maksudnya kita mengajarkan dengan itu, kemudian kita bisa menarik kesimpulan berapa Ya, target keberhasilan dengan mengajar teori itu, Sir. Nggak Sekarang usah kurang paham. sampai target. You kan sekarang kalau meneliti itu melihat apa adanya. Iya, Sir. Nah, jadi yang you lihat itu guru lain. Oh. Jangan you sendiri. Oh gitu ya, Pak. Nanti yang melihat you yang lain. Supaya objektif. Iya, Pak. Nah, jadi kalau you mau melihat guru lain tentang teaching reading, you bisa apa? The teacher strategy in teaching reading. Apakah you berminat dengan ini? Ya, bolehlah, Pak. Boleh. Reading strategi ya, Pak ya? The teacher strategy. Kalau reading strategi, anaknya yang tengok. Oh. Kalau teacher strategi, cara gurunya ngajar. Iya. Yang mana yang mau? Dua-dua boleh. Saya lebih berfokus ke anaknya, macam mana, karena kita melihat kan apa namanya ya, saya keberhasilan gitu. Nanti kan di situ ada feedback dengan beberapa soal-soal percobaan. Artinya seberapa persenkah anak-anak mengerti dengan cara yang disampaikan oleh sang guru gitu. Berarti itu cara guru lah kalau gitu. Iya, Pak, ya. The teacher strategy in teaching reading. Gitu ya, Pak ya. The teacher strategy in teaching English reading comprehension. In the 3rd and 12th grade of senior high school ya, Pak ya. Iya. Ya. Yang tertarik dengan strategi siswanya boleh. The student strategy in reading comprehension. Nah, itu kalau mau strategi siswa, siapa yang milih itu? Iya, Pak. Sudah tersedia. Siapa yang milih ini? Ayo. Saya milih yang pertama aja ya, Pak ya. Nah, milih yang kedua siapa? Udah tersedia, nggak usah pikir-pikir lagi. Oke, Sir. Siapa? Saya mau bertanya, Sir. Nah. Sebetulnya ini minggu lalu mau saya tanyakan, Sir. Karena masalah speaker, jadi saya tidak bisa muat ada suaranya, Sir. Begini, Sir. Saya berbeda kasusnya sedikit, Sir. Topik yang saya ambil adalah speaking. Nah, tapi saya melihat berdasarkan pengalaman di lapangan, masalah yang ada di lapangan, bahwa saya berfokus pada teacher speaking skill, kemampuan gurunya dalam berkomunikasi berbahasa Inggris. Jadi saya fokus ke gurunya, tidak ke siswa. Jadi minggu yang lalu sebenarnya saya mau tanyakan, saya udah cari beberapa jurnal yang berkaitan dengan teacher speaking skill itu, agak susah, yang bahasa Inggrisnya hanya dapat 1 atau 2, tapi pun itu sepertinya kurang
berhubungan gitu, kurang pas gitu. Jadi kemarin tuh saya mau nanyakan gimana, saya butuh juga masukan dari saya pingin guru-guru yang ada di sekolah itu mereka tidak not so confidence when they like conversation each other gitu. Jadi saya butuh masukan dari mengenai masalah dan topik yang akan saya ambil ini. Masalah yang you lihat itu apa? Yang saya lihat masalahnya adalah guru-guru bahasa Inggris. Ada 2 atau 3 atau 4 guru yang ada di sekolah. Mereka tidak mau berkomunikasi berbahasa Inggris sesama guru bahasa Inggris. Menurut saya, jika guru-guru itu pede atau mereka mau memperbaiki speakingnya, mungkin karena malu atau apapun, jadi siswa-siswa yang melihat jadi ikut termotivasi. Oke, kalau begitu you akan melihat English teachers, ya. English teachers in speaking. English teacher in speaking. In speaking. Ini jurnal yang mau saya cari ya, Sir. Iya, English teachers. You mau melihat English teachers-nya itu apakah dia berkomunikasi atau tidak, kan itu. Yes, sir. Nah, di satu sekolah. Ya. Berarti bisa dilihat dari 2 sudut pandang ya, Pak. Bisa dilihat dari behaviorismenya dengan innate-ness-nya tadi ya, Pak ya. Kita nggak ke situ. Kita sekarang mau meneliti apa adanya. Apakah nanti dia pakai behavior atau pakai itu, ya tergantung hasil penelitian nanti. Kita melihat apa adanya. Iya Pak, ya. Atau the teacher's communication in English, misalnya kan. Tadi sinyal Repi unstable, Sir. Jadi Repi nggak pernah dengar yang Sir bilang research questionnya Repi. Repi ulang ya, Sir. What is the students' critical thinking in acquiring English speaking? Gitu ya, Sir? What is the student critical thinking? What critical thinking? Oh, what What critical thinking? What critical thinking are used by the students by the student in apa tadi? In English speaking. In English speaking, ya. Iya, tadi saya bilang what is the student critical thinking acquired by the student in English speaking. What critical thinking are acquired by the student in English speaking, ya. Itu dia. Sudah? Oke, yang lain yang belum segeralah 2 ini dirumuskan. Pertama judulnya, yang kedua research question-nya. Yang belum, kejar. Yang ketinggalan kejar. Iya, Sir. Jangan diam-diam. Oh, Sir. Nah, jadi yang punya saya ini kualitatif juga kan, Sir? Ya, kualitatif. Jadi judulnya di awal, research question-nya di awal dengan what, how, and why ya, Sir. What aja, nggak usah how. What aja ya, Sir. What aja. Nanti kalau menjadi tesis baru. Oh, Nah, ini mini research.
Jadi saya cari dulu jurnalnya, nanti saya sampaikan judulnya cocok atau tidak gitu. Iya. Oke, saya kira itu saja pertemuan kita hari ini. Oke, thank you very much, sir. Sudah azan duhur. Ya, Pak. Thank you for your participation. And don't forget, please find the title and also research question. I hope next week all of you have already finished formulating the topic and also research question. Ya, jadi topik dan research question sudah selesai minggu depan. Baru kita melangkah nanti menulis background. Dan background kita tulis. Background dari proposal mini research. Ya. Oke, thank you. That's all. Let's close our session by reciting hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, finish. Tidak ada tutup-tutupnya ya Bu Madia. Udah waktu tutup lah ini ya Bu ya. Mahdia. Halo Mahdia. Ya. Mana si Lepi tadi? Ini tugasnya tugas individual ya? Iya. Tadi. Ya Mahdia, tugas individual kan? Iya Bu. Yang Kemudian belum siap. objek riset kita apa ini?